Kamu itu harusnya menghormati aku. Hei! Dahuluin aku. Siapa ini? Kalian anak aku, kami semua! Kenapa dia? Kenapa nih kamera-kamera ini? Tapi agak kayak gini, Mas. Saya pun ikut. Ini Mas Lemas sama Mbak Desi. Ngapain kamu ikut? Pasti ini gara-gara Ini koreksinya untuk sahabat semua gimana, Mas? Kok ada seorang perempuan seperti ini, astagfirullahaladzim. Gak takut azab bukan sahabat. Ini kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Kamu tuh gimana sih? kok teman kamu ini berdua pergi dari sini, Mas. Jadi suami itu yang becus, mesti. Aku nggak mau tahu Mbak ya. Pokoknya kamu harus keluar dari rumah aku sekarang juga. Usir, Mas. Kamu jangan diam aja. Kamu itu laki-laki. Iya, bentar ta. Ini Mas yang ngundang. Jadi maksudnya kita ngobrol baik-baik dulu. Kita kan nggak pernah ketemu nih, maksudnya nggak pernah ketemu enaknya itu di mana gitu. Jadi Mas di sini tuh ngundang Mas Anam buat jadi penengah buat kita. Tapi sebelum kedatangan saya juga seperti ini, Mas Hasbi. Manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan, hubungan suami istri diranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah. Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi, agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rohmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur. Tangan saya juga seperti ini, Mas Hasbi. Marah-marah seperti ini. Setiap hari sih. Setiap hari. Apa yang membuat sampai marah-marah? Apakah cuma itu aja, Mbak? Apakah Anda? Masnya belum pernah berumah tangga apa sudah berumah tangga? Makanya Mas ya, nanti tak kasih nasihat ya. Cari istri itu ya, hormati dia ya. Kamu tuh nggak bisa hormati aku, Mas. Orang tuamu jelek-jelekin aku, kamu diam. Kamu sekarang nyuruh aku sabar ya? Kamu di mana waktu orang tuamu jelek-jelekin aku? Sakit hati aku ini, Mas. Kamu enaknya saja ngomong sabar. Ya kan Mas kan juga bakti sama ibu juga nomor 1, nomor 2 kan baru sama istri berbakti sama suami. Kamu salah, Mas. Kamu itu harusnya menghormati aku. Hei! Dahuluin aku. Siapa ini? Kalian anak aku, kami semua! Ini adik saya, ini Dimas. Kamu bawa ini apa hitammu kayak gini nih? Malu sampai tanya, apa yang mulut dari tadi? Ini lo ngapain mabuk? Bodoh amat, istri aku! Yang penting jangan sampai di sini. Ini Mas Anam. Kenapa dia? Ini apa nih kamera-kamera ini? Ini Mas yang enggak. Jadi sabar dulu ya. Maaf. Tapi nggak bisa gitu, Mas. Ya. Ya, dulu.
Ngapain juga adik kamu ini pemabuk? Ini mau menyelesaikan permasalahan seperti apa kalau semua emosi kayak gini, sahabat-sahabat semua. Satu rumah ini sudah termasuk keluarga yang nggak sehat, sahabat semua. Jadi ini gimana, sahabat? Di dalam satu keluarga ini ada seorang saudara, kakak dan adiknya, dan ada istrinya dan juga ada keluarga, tapi di dalam rumah ini tuh banyak ganjalan-ganjalan. Rumah tangganya juga nggak sehat, keluarganya juga tidak tentram. Ini gimana, Mas Ana? Ya memang apa ya, kalau menurut saya memang dari auranya juga sudah nggak enak gitu di rumah ini para sahabat-sahabat semua. Jadi ini ada kaitannya dengan sihir kayaknya sahabat-sahabat semua ya. Astagfirullahaladzim. Ya insya Allah nanti kita sebisa kita untuk membantu permasalahan sampean Mas Hasbi. Jadi yang sabar aja, memang mungkin itu ujian sampean supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sampean lewat istri sampean, kita juga nggak tahu. Yang penting sabar. Karena wasta'in ini bisa beri wasolah. Jadi ada dua penolong, itu sabar dan sholat. Jadi seperti itu. Ini sebetulnya siapa ini, Mas? Kamu itu nggak usah ikut-ikut ah. Tapi agak kayak gini, Nggak Mas. usah ikut-ikut. Ini masalah Mas sama Mbak Desi. Ngapain kamu ikut-ikut? Pasti ini gara-gara orang ini. Pasti ini dukun ini, Mas. Pasti ini dukun, Mas. Kamu kan kayak gini, Mas. Kamu ini berantem sama istrimu. Kamu mabuk. Udah. Mas, diam ya. Kamu kalau mau ngundang Ustadz ke sini ya, di sana loh Mas, di masjid, jangan di rumahku. Kamu itu harusnya tahu diri, kamu di sini tuh numpang, Mas. Kalau ngundang Ustadz ini bagus daripada nyimpen adik suka mabuk-mabukan kayak gini. Ini kan adik kamu sendiri, bukan Aku adik aku. adikmu, Mas. Daripada dukun, kamu lebih mentingkan dukun, Mas. Ya daripada adik mabuk-mabukan kayak gini, mending saya undang Ustadz kayak gini. Ya udah ini aja kamu bawa ke sini. Ngapain bawa aku ke sini? Mbak, mending kamu keluar sekarang ya, gara-gara kamu sama Masnya. Ini Mas yang ngundang. Kenapa dia yang marah-marah? Aku nggak mau tahu, Mas. Pokoknya sekarang juga kamu usir ya. Kamu usir, kamu atau aku yang usir. Mbak Desi, sampean ini sebenarnya sepatutnya sebagai istri, posisi sebagai istri itu harus takdim sama suami. Jadi letaknya ridhonya sampean itu kepada suami. Aku udah cukup Mas ya, jadi istri yang nurut sama dia ya. Tapi orang tuanya selalu ikut campur. Nggak ada hubungannya sama orang tua. Ada, Mas. Ini rumah tangga kita. Kamu itu lebih nurut sama ibu kamu daripada kamu memperdulikan aku sebagai ibu dari anak kamu. Emang kamu ada masalah apa sih? Tanya orang tuamu. Ini masalah kita, nggak ada hubungannya sama orang tua. Ada. Pokoknya aku bilang penyebab keretakan rumah tangga kita semua karena orang tua kamu ya. Oke, kalau misalnya memang ada masalah sama orang tua, saya sumpahin pincang kaki kamu. Kamu jangan sumpah-sumpahin, Mas. Kamu ini emang suami nggak guna. Gila kamu itu ya. Udah nggak pernah cari uang. Kamu ngapain ikut-ikut? Ya biarin, Mas. Emang kamu kayak gitu. Saya nyumpahin istri saya, kenapa kamu ikut-ikut? Kamu itu ya nggak jauh beda sama ibu kamu. Ya memang saya nanya, terus kenapa? Kamu itu selama ini kerjaan kamu apa? Cuma makan, tidur, urus anak. Aku yang kerja, Mas. Kamu bisa nggak menghargai aku? Kamu selalu bela keluarga kamu. Iya memang benar yang sampean yang kerja, sampean yang mendapatkan penghasilan yang lebih dari suaminya sampean, tapi tetap posisi sampean ini sebagai istri. Dan alangkah baiknya Gitu tuh loh. hargai. Dan orang tuanya Mas Hasbi juga orang tuanya sampean. Nah, Mas yang bisa ngomong kayak gitu karena Mas belum berada di posisi aku. Selama ini saya, Mas, yang cari uang. Buat nafkahin ini, Mas saya ini. Ngapain kamu ikut-ikut? Ya emang saya yang cari uang, Mas. Selama ini Mas minta-mintakan uang ke saya. Buat apa? Buat istri, Mas. Kamu tuh harusnya malu, Mas. Kamu cari uang Ini buat saya. Istri saya cari uang buat saya. Ya emang Mas saya emang, Hubungannya kamu apa? Mas saya emang gak kerja kan Ini dari rumah tangga dulu. saya. Mas, kamu tuh harusnya tahu diri, kamu itu malu. Kamu kenapa belain dia? Sabar. Karena dia lebih menghargai aku daripada kamu. Bentar. Ini gimana sih ceritanya ya? Ini ada adik ipar mencarikan nafkah untuk kakaknya dan istrinya ini juga mencarikan. Ini yang benar yang mana, sahabat? Gimana ini koreksinya untuk sahabat semuanya? Gimana, Mas? kok ada seorang perempuan seperti ini ya, astagfirullahaladzim, gak takut azab daripada sahabat-sahabat semua. Mas, kaki aku kenapa? Mas, kok sakit, Mas? Kamu kenapa? Eh, Kamu kenapa? Mas sakit, Mas, sumpah, Mas, aku gak bohong, Mas. Kok kayak lebih Perhatian ya? Ini kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Kamu tuh gimana sih? Tolong. Kamu gak apa-apa kan? Ngapain sih kamu itu?
Kamu ngapain pegang-pegang istri saya? Kamu itu nggak bisa mas kayak gini perhatian sama istrimu. Ini istri saya, terus ngapain kamu pegang? Diam mas, kaki aku sakit. Ini astagfirullahaladzim, ini kenapa sahabat kok tiba-tiba kakinya sakit dan tiba-tiba merasa kayak kenapa ini kok bisa astagfirullahaladzim? Ada apa ini sahabat? Ya Allah. Pasti ini kerjaan mereka ini mas. Kamu itu harusnya tahu diri mas, bantu aku. Apa hubungannya Mas Imam sama kakimu yang pincang? Karena kamu yang undang. Kamu yang undang mereka. Ya saya ngundang ini kan buat penengah. Sakit mas. Mana ada penegak kayak dukun gini mas? Ngapain kamu marah-marah? Kita bukan dukun Mas ya, kita bukan dukun. Kita ini diundang di sini dengan baik. Kita datang juga dengan baik Mas. Kita ini bukan dukun sahabat ya. Astagfirullahaladzim, kok bisanya bilang Itu jilbab itu pasti cuma sekedar penutup aja itu. Sakit mas, kaki aku sakit mas. Kamu nggak apa-apa kan? Udah nggak usah pegang-pegang. kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini kok Mas gimana ini? Ini kayak saya ngerasa kalau adik iparnya ini lebih perhatian daripada ini dan kenapa? Astagfirullahaladzim. Saya kok bingung sahabat ya. Saya nggak mau berburuk sangka. Iya, kamu berburuk sangka tapi dengan kelihatan saya tuh kok seperti ini. Gimana untuk Iya, saya punya sahabat suaminya. Miranya? Mas sakit mas, kamu itu diam mas, kamu itu. Kamu nggak tahu apa? Kaki aku sakit, kamu malah bingung sibuk sama mereka. Dasar kamu yang nggak punya hati kamu itu. Kamu yang gak punya hati marah-marah terus. Kamu mas, kamu yang mulai. Kalau kamu dari dulu bisa menghargai aku gak bakalan kayak gini. Semua ini karena orang tua kamu. Gak ada hubungannya. Aku benci sama orang tua kamu. Sakit. Udah gak usah pegang-pegang. Kamu tuh bisanya cuma nyakitin aku sama kayak orang tua kamu. Mbak, sampean tuh sabar. Jangan marah-marah seperti itu. Ini walau bagaimanapun ini suaminya sampean, ini pilihan sampean sendiri. Itu Memang dia pilihanku mas, tapi dia lebih nurut sama ibunya. Udah dia kak, punya ibu. udah kak, kita berobat aja kak ke yang lain. Biar ini sama teman-temannya kayak gini. Ayo kak. Kamu ngapain pegang-pegang? Ya biarin, kamu gak bisa ngurusin istrimu kok. Udah kamu aja sama teman kamu ini. Di sini aja kamu. Ayo kak. Ini mau dibawa kemana? Ini apa-apaan? Ini apa-apaan? Tak biarin aja kamu sama istrimu. Ayo kak. Kenapa kamu malah nurut sama Dimas daripada sama aku? Karena kamu gak bisa hargain aku mas. Ini maksudnya gimana ini? Ini gimana tiba-tiba Kok malah sakit? lebih ke adiknya. Iya, kok lebih baik ke adiknya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini gimana untuk Mas Anamilanya? Dan tiba-tiba Saya sakit nggak loh mau sahabat. berburuk sangka ya, tetap nggak mau berburuk sangka, tapi cuman kita coba telusuri nanti permasalahannya itu seperti apa. Tadi banyak juga Mas Hasbi ini ngecat saya, para sahabat-sahabat semua katanya dulu itu nggak seperti itu, sekarang kok jadi berubah gitu loh. Udah lah ya, sekarang kamu bawa teman kamu ini berdua pergi dari sini mas. Udah Sakit mas kaki aku. Kamu kena alkohol ya. Kamu Mohon maaf. pergi. Ini gimana Kamu kita pergi. mau menyembuhkan gimana? Pergi, semuanya pergi dari sini. Ini kamu aja yang pergi. Kamu aja pergi dari sini. Pergi kamu. Ini rumah saya. Ini tamu saya. Kamu salah mas, ini rumah aku bukan rumah kamu. Yaudah. Udah kamu gak usah urus itu orang tua kamu itu. Selama ini kamu kemana? Aku sakit hati mas sama orang tua kamu. Kamu gak bisa menghargai aku sebagai ibu dari anak kamu. Ini gak ada hubungannya sama orang tua. Ini rumah tangga kita, oke? Itu bisa jadi Mbak Desi, itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai itu terus Iya mas, marah-marah. kamu jangan sok tahu kamu. Loh, saya bukannya sok tahu, tapi saya tahu aturan. Sampai itu walau bagaimanapun seorang istri harus nurut sama suami, harus mencari ridhonya suami, walau bagaimanapun. Gitu loh. Lebih baik kamu keluar sekarang dari rumah saya. Usir mas. Kamu itu jangan diam aja, usir mereka. Kamu ini jadi suami itu yang becos, usir. Astagfirullahaladzim. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Dah. Ini kok. Kamu di kamar. Sini mas. Saya masih ada informasi saya. Sampean kenapa kok marah-marah? Hah? Saya ini sebetulnya itu mas. Apa? Saya damai belakang sama dia mas. Gimana? Saya damai belakang sama dia. Jadi sebetulnya itu kakak saya ini kan istrinya nggak pernah dinafkahin gitu mas. Sementara kakak saya kan minta nafkahin sama saya. Jadi otomatis kan bagaimanapun sebagai adik mas. Kalau kakak saya nggak bisa, kenapa harus saya gitu mas? Kan bisa saya yang nafkahin istrinya kayak gitu loh mas. Maksudnya nafkahin istrinya itu gimana?
Ya biar Sampean suka sama gitu aja, langsung to the point aja. Iya, biar nanti kita tahu permasalahannya itu seperti apa. iya Mas, sebetulnya saya suka sama dia. Sampean Suka Mas. Sudah lama saya suka sama dia Mas. Ditambah lagi kan soalnya kakak saya juga nggak bisa nafkahin Mas, jadi saya yang bisa gitu loh. Ya Allah. Ya bukan cara seperti itu juga. Masa sampai ini sebagai saudara kandungnya masa mau merebut istrinya? Apa kamu tega merusak kebahagiaan dari suami kamu? Sampean tahu Mbak, ini kena sugesti hipnotis. Iya. Jadi dia langsung jujur. Tapi saya juga suka Mas. Dari dulu saya suka sama istrinya itu Mas. Iya. Terus kamu apa tega melihat kakak kamu dan istrinya beserta anaknya hancur dan kamu yang merusak semuanya? Apa kamu tega? Apa kamu rela melihat semuanya ini? Terus apa yang kamu perbuat untuk itu? Untuk rasa suka kamu itu terhadap istrinya Pak Asbi? Ya, saya cuma bisa menafkahi, saya bisa ngasih perhatian lebih daripada kakak saya. Nggak ada hal-hal yang lain? Nggak ada Mas. Sihir-sihir, nggak ada? Nggak ada Mas. Benar? Iya Mas. Benar nggak ada? Iya Mas. Nggak ada Mas. Sampean jangan bohong loh ya. Ragu. Saya agak ragu sahabat semuanya. Dia walaupun sudah disugesti hipnotis sahabat, dia masih bisa untuk alibi untuk berbohong. Tapi kalau kita menekan sekali sedikit saja energi lagi, dia akan menceritakan semuanya. Dan untuk kita melakukan sugesti ini di saat keadaan sudah memanas, dengan memegang dia pun dia langsung merasa tersugesti. Gimana? Saya enggak Mbak, saya enggak kena apa-apa ini Mbak. Saya enggak bohong sama sekali Mbak, saya enggak bohong ini Mbak. Sekarang lihat saya. Kalau misalkan apa yang saya tanyakan sampai dijawab dengan kebohongan, maka kepala sampean akan sakit. Kenapa? Kamu menyantet, kamu menyihir istrinya Pak Asbi. Enggak Mas. Hah? Enggak Mas. Kamu akan terus kesakitan. Kalau kamu nggak mau jujur. Enggak Mas. Jujur aja sekarang. Kamu bayar dukun siapa? Iya Mas. Bayar dukun siapa? Semakin kamu berbohong, semakin sakit kepala kamu. Kamu bayar dukun siapa? Ampun. Kamu bayar dukun siapa? Jujur. Ampun Mas. Ini gimana sahabat? Ini kamu jujur, kamu membayar dukun siapa untuk mengelabui semuanya ini, membuat kamu seperti Mas, itu? kamu kenapa Mas? Udah Mbak, kamu diam aja. Ngapain kamu ikut campur? Mohon maaf. Ini dia ini. Kamu ngapain tuh dia? Karena dia perhatian ke aku Mas. Dia ada hubungannya lah, biarin dia mabuk emang pusing, wajar lah dia. Udah aku mau pergi bawa dia Mas. Dia kesakitan. Bentar. Ini sebenarnya kalian udah apa Kenapa sih? sih ada apa? Tadi kamu pijen dia yang bantuin, sekarang dia pusing kamu yang bantuin. Ada apa sih sebenarnya kalian? Gak ada apa-apa. Kan ini adik kamu Mas. Itu Tapi dia kenapa juga. jangan dong? Tapi dengan tatapan ibu, dengan cara bicara ibu berbicara dengan sangat baik ke dia, seolah-olah dia itu lebih berharga di mata ibu. Bapak kita langsung Karena dia lebih perhatian ke aku Mbak. Tangan dulu dia. Kita mau menyelesaikan. Ya para sahabat-sahabat semua, kita kuat lewat Mas ini para sahabat-sahabat semua ya. Itu apa namanya, kontrol dulu Mbak Ambar. Udah nggak usah pegang-pegang Mbak kamu Mbak. Kalau Mbak gak mau dipegang, nanti Mbak akan merasakan lebih sakit, lebih pedih lagi. Gimana? Ini saya tahu ini punya ilmu sahabat-sahabat semua ya. Jadi itu kondisikan dulu Mbak Ambar. Buat pingsan atau apa itu terserah. Aku ya kali. Astagfirullah. Tidak beres, dia sudah bersekutu dengan dukun kayaknya. Karena saya merasakan energi yang nggak biasa. Kita cabut sahabat ya. Boleh nasyadu di mata mata lu saya di ala mulki Sulaiman wa makafar Sulaiman. Allahumma a'udzu bika billah. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safula haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Maqatu bina bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana butuh ya kan saja sur. Dua-duanya pingsan, ini bagaimana ya Mas? Ya memang
Ya kita sengaja untuk membuat pingsan. Soalnya saya nggak tahan kalau dengar orang marah-marah. Jadi ini kita sudah tahu kesimpulannya para sahabat-sahabat semua ya. Sedikit tahu terkait dengan hal ini. Kayaknya Mas Dimas ini punya hubungan secara kayaknya seperti itu. Karena dari pribadi mereka ini kita juga bisa belajar menyimpulkan sahabat ya. Jika orang tidak memiliki hubungan yang lebih, tidak akan memperhatikan seperti tadi. Dan di saat Mbak Desi sakit, Mas Dimas lah yang merasa panik gitu. Bismillah, kita jalani semuanya sahabat ya. Doakan agar misi kita ini lancar dan kita bisa mengkuak ada apa di keluarga ini sahabat. Mari kembali Mas. Mbak Ambar. Biarkan gitu, nanti kamu sendiri. Kalau gini kan jadi tenang, jadi enak ngomongnya, nggak dengan emosi. Ada ini para sahabat-sahabat semuanya namanya masalah. Hidup tanpa masalah, pasti ada masalah sahabat-sahabat semua. Jadi gimana Mas? Jadi ini menurut saya jadi adiknya Sampan itu memang sudah, ya Mbak Ambar sudah merasakan sendiri kan, punya aura-aura yang ada aura energi yang sangat negatif. Dan saya di saat baru masuk ke rumah jenengan ini, saya merasakan ada energi yang tidak baik. Dan jika saya bertemu adik jenengan beserta istri jenengan ini semakin kuat. Kalau ini dibiarkan akan menghancurkan rumah tangga jenengan, bisa membuat keluarga ini tidak harmonis, istri jenengan akan lebih menjadi-jadi, kan kasihan anak jenengan juga. Tapi sempat tadi istrinya Sampean itu menyinggung masalah orang tua Sampean. Memang ada masalah sama orang tua Sampean, Mas Hasbi? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi apa ya? Ya namanya keluarga kan pasti balik lagi ke orang tua Mas ya. Jadi cuman sekedar di. Tapi sudah beda rumah kan sama orang tua. Sudah beda rumah. Beda rumah. Cuman kan namanya keluarga kan kita butuh bimbingan juga dari orang tua yang sudah berpengalaman gitu. Nah dia dikasih tahu sedikit aja, maksudnya nggak pakai marah-marah, itu dia sudah tersinggung. Dan udah marah-marah. Mulai kelihatan akhir-akhir ini setelah dia itu pulang dari luar negeri. Betul. Kalau dulu enggak. Dulu enggak. Ya, ini sudah keanehan sahabat-sahabat semua ya. Sihir mungkin seperti itu. Karena ya apa ya? Percaya nggak percaya sebagai orang Islam ya harus mempercayai namanya sihir. Banyak sekali hikayah-hikayah terkait dengan sihir, bahwa Nabi Muhammad SAW dulu juga pernah kena sihir. Gitu. Jadi untuk lebih amannya kita kasih kalung aja, Pak Ambar ya. Nah ini saya punya kalung haibah. Kalung ini bentuknya terumpah Rasulullah SAW. Jadi sudah terasma oleh beberapa wirid, termasuk wirid sakron yang dikarang oleh Bakara Sakron. Itu bismillah untuk bisa menjaga keluarga Sampean dari mara bahaya. Soalnya dari auranya sendiri kalau saya rasakan di rumah ini memang kurang enak, kurang baik. Karena ya mungkin sering dibuat mabuk juga ya di sini. Hampir setiap hari. Nah itu. Sahabat-sahabat astagfirullahaladzim. Itu masih pingsan di situ sahabat. Nanti juga sadar sendiri. Ya gitu Mas Hasbi, nanti kalau misalkan Sampean punya informasi lagi, insya Allah kita siap datang lagi. Siap. Sampean yang sabar, mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rumah tangga, tidak ada keluarga yang tanpa ujian. Saya pun yang belum berkeluarga juga memiliki banyak ujian. Semoga jenengan tabah kuat bisa menjalani semua. Alhamdulillah. Jadi itu aja para sahabat-sahabat semua. Ambil yang baik, buang yang buruk setiap tayangan yang ada di channel saya, channel Saudara ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komentarnya. Jadilah smart attitude dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.